Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus Kristus mengantar kita pada zaman ketiga dalam sejarah umat manusia. Pertama, ada pada zaman penciptaan, ketika umat manusia hidup dalam kepenuhan persekutuan dengan Tuhan dan kekudusan. Periode ini berakhir dengan dosa asal dan kejatuhan manusia berikutnya dari kasih karunia Allah. Setelah itu periode zaman kedua dimulai, yakni zaman perjanjian. Allah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa Allah akan mengutus juru selamat untuk membebaskan keluarga manusia dari keluarga iblis. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Di zaman kedua ini Tuhan secara bertahap mempersiapkan dunia melalui pengajaran kepada umat pilihannya Israel untuk kedatangan Yesus Kristus, yang kedatangannya menandai waktu penggenapan. Waktunya telah tiba, adalah zaman ketiga, ketika Tuhan benar-benar memasuki ruang dan waktu untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kehancuran. Akhirnya zaman ketiga ini akan menghasilkan langit baru dan bumi baru, kemenangan definitif dan terakhir dari kerajaan Kristus yang kekal. Saudara-saudari, kehadiran dan karya Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya lah yang memberikan arti sebenarnya kepada kisah manusia. Segala sesuatu bergantung pada Yesus Kristus, karena hanya dialah yang memegang kunci persekutuan dengan Allah, dan hanya dialah yang dapat memuaskan hati manusia. Bukti campur tangan Yesus yang berkelanjutan dalam sejarah mengelilingi kita. Salah satu tanda yang paling nyata adalah aliran terus-menerus panggilan keimamat dan hidup bakti. Sama seperti Yesus memanggil para rasulnya untuk meninggalkan segalanya dan mengikutinya 2000 tahun yang lalu, demikian pula dia terus memanggil pria dan wanita pada zaman kita ini. Setiap panggilan adalah bukti ketuhanannya, bukti bahwa Tuhan masih memerintah. Meminta Tuhan untuk terus memanggil dan memintanya untuk memberikan keberanian dan iman dari orang-orang yang dia panggil harus menjadi bagian dari kehidupan doa setiap orang Kristiani. Kerajaan Allah adalah salah satu ungkapan Kristus yang paling sering digunakan. Kristus datang untuk mendirikan kerajaan Allah. Dia mengaturnya, dia mengajari kita untuk berdoa terus-menerus untuk kedatangannya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dalam maklumat awal kedatangannya, Yesus memberi kita pelajaran pertama tentang apa yang terkandung di dalamnya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Kerajaan Allah hanya mengacu pada segala sesuatu dilakukan dengan cara Tuhan, dimanapun kehendak dan hatinya menanamkan kehidupan ke dalam jiwa pria dan wanita. Bertobat berarti berpaling dari melakukan hal-hal dengan cara kita sendiri yang egois, yang merupakan cara kita yang cenderung melakukan sesuatu sejak Adam dan Hawa, menjadi pemimpin yang tidak menguntungkan. Percaya kepada kabar baik berarti percaya bahwa jalan Tuhan, kehendak Tuhan adalah pilihan terbaik. Jika kita percaya pada kasih, kebijaksanaan, dan kuasa Tuhan, kita akan memiliki keberanian untuk membentuk hidup kita menurut standarnya yang dibuat jelas dan praktis dalam ajaran gereja. Jika kita mengenali keterbatasan dan kecenderungan egois kita sendiri, kita akan memiliki kerendahan hati yang diperlukan untuk bertobat. Jika kita ingin memasuki kerajaan Allah ini dan berbagi vitalitas dan maknanya yang tiada tara, kita hanya perlu mempercayai Tuhan lebih dari diri kita sendiri. Saudara-saudari, dalam Injil Santo Yohanes, kita mengetahui bahwa Yesus telah bertemu dan menghabiskan waktu bersama keempat rasul yang dipanggilnya dalam perikop kali ini. Penting untuk mengingat hal ini, jauh dari tuntutan dari meninggalkan keluarga, karir, dan rencana sebelumnya yang tidak rasional. Yesus membangun hubungan saling mengenal dan percaya sebelum dia mengundang Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk menjadi muridnya sepenuhnya. Demikianlah juga hanya ketika kita memupuk persahabatan sejati dan hati yang intim dan berkelanjutan dengan Tuhan kita akan dapat mendengar dan mengindahkan panggilannya dalam hidup kita. Ini bukan Tuhan yang menuntut ketatan buta pada kuasanya yang luar biasa. Inilah Yesus Kristus, manusia sejati yang menemui kita tepat di mana kita berada dan berjalan di sepanjang jalan kehidupan kita, yang ingin mengenal kita, menghabiskan waktu bersama kita, dan memanggil kita dengan nama kita. Ini adalah Tuhan, dan Tuhan yang menginginkan persahabatan kita sehingga Dia dapat berbagi hidupnya dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda